warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pernahkah kalian mendengar ketika seseorang mengalami wajah mencong, sulit berbicara, dan salah satu sisi tubuhnya mengalami kelumpuhan, itu dapat menjadi suatu faktor terjadinya stroke. Stroke merupakan tingkat kematian paling tinggi di Indonesia dan juga kecacatannya juga tertinggi di Indonesia. Namun kabar baiknya, itu semua dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan juga pengendalian faktor risiko dini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 1. Definisi stroke secara sederhana. 2. Bagaimana dapat terjadinya stroke atau patofisiologinya. 3. Tata laksana pencegahan stroke. 4. Inovasi program pencegahan stroke yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Mari kita simak videonya. Definisi stroke. Stroke merupakan suatu kondisi di mana aliran darah ke otak terganggu, sehingga sel-sel pada otak mengalami tidak mendapatkan oksigen dan juga nutrisi yang cukup. Akibatnya, sel-sel pada otak dapat mengalami kerusakan dan kematian dalam waktu yang singkat. Secara umum terdapat 2 jenis stroke. Stroke iskemik merupakan stroke yang terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah ke otak, sehingga dapat menyebabkan 80-85% dari beberapa kasus stroke. Stroke hemoragik dapat terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah di otak yang dapat menyebabkan perdarahan. Karena otak dapat mengatur seluruh fungsi pada bagian tubuh, maka kerusakan di bagian tertentu otak dapat menyebabkan gangguan penglihatan, gangguan gerak, gangguan bicara, hingga penurunan kesadaran. Oleh karena itu, stroke merupakan keadaan gawat darurat yang harus dilaksanakan penanganan segera. Untuk memahami stroke, bayangkan otak adalah sebuah kota yang membutuhkan pasokan listrik dan air secara terus-menerus. Dalam tubuh kita, pembuluh darahlah yang menjadi jalur pengiriman oksigen dan nutrisi ke dalam otak. Stroke iskemik dapat terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh gumpalan darah dan juga plak lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Ketika sumbatan terjadi, aliran darah ke bagian otak tertentu dapat tersumbat atau bahkan dapat terhenti. Akibatnya, sel otak dapat mengalami kekurangan oksigen, sel saraf dapat mengalami kerusakan, produksi energi menurun, dan jika tidak segera ditangani, maka sel otak akan mati secara permanen. Sedangkan pada stroke hemoragik, tekanan darah yang tinggi atau kelainan pada pembuluh darah dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Darah yang keluar dapat menekan jaringan di sekitar otak sehingga fungsi otak dapat terganggu. Baik stroke iskemik maupun hemoragik dapat menyebabkan beberapa gejala seperti wajah mencong, lengan kaki sulit digerakkan, sulit menyeimbangkan diri, lengan kaki lemah, sulit berbicara, hingga penurunan kesadaran. Semakin lama otak mengalami kekurangan oksigen, maka semakin parah juga kerusakan pada fungsi otak. Maka dari itu ada istilah time is brain, di mana waktu itu sangat penting untuk menyelamatkan fungsi otak. Sebenarnya, beberapa faktor risiko stroke dapat dikendalikan. Berikut langkah-langkah untuk pencegahan stroke. Stroke prevention measures. Most stroke risk factor can actually be controlled. The following are some measures that can be taken to prevent stroke. 1. Control blood pressure. Hypertension or high blood pressure is one of the main risk factors for stroke. Regularly monitor your blood pressure and follow the treatment prescribed by healthcare professional if you have hypertension. 2. Control blood sugar levels. People with diabetes have a higher risk of experiencing a stroke. Check your blood sugar level regularly and maintain a healthy diet. 3. Control cholesterol levels. High cholesterol can cause the narrowing of blood vessels.
reduce the intake of foods high in saturated fats, and increase the consumption of fruits and vegetables. 4. Quit smoking. Harmful substance in cigarette can damage blood vessel walls and increase plaque formation. Quitting smoking is one of the best ways to reduce the risk of stroke. 5. Engage in regular physical activity. Exercise for at least 150 minutes per week or approximately 30 minutes a day for 5 days a week. Physical activity helps maintain healthy blood pressure, body weight, and heart health. 6. Maintain a healthy body weight. Obesity is associated with hypertension, diabetes, and high cholesterol, all of which are risk factors for stroke. 7. Follow a healthy diet. Increase the consumption of fruits, vegetables, fish, nuts, adequate water. Limit the intake of excess salt, fast food, sugary foods and drinks, foods high in saturated fats. 8. Manage stress and get enough rest. Chronic stress can increase blood pressure and negatively affect overall health. Take time to relax and aim for 7 until 8 hours of sleep each night. 9. Have regular health checkups. Regularly check your blood pressure, blood sugar, and cholesterol levels, and consult healthcare professionals routinely, especially if you are over 40 years old or have risk factors for stroke. Dalam upaya meningkatkan pencegahan stroke, dapat dilakukan cara, yaitu inovasi program kesehatan. Salah satunya adalah Cerdas Stroke. Cerdas merupakan singkatan dari cek rutin kesehatan, edukasi faktor risiko stroke, rutin olahraga, diet sehat seimbang, awasi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan stop merokok. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara puskesmas, sekolah, tempat kerja, dan kadar kesehatan. Selain itu, untuk memanfaatkan teknologi digital, kita dapat melakukan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi, grup pemantauan kesehatan berbasis WhatsApp, edukasi melalui media sosial, dan konsultasi secara daring atau telemedicine. Dengan pendekatan yang mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan faktor risiko stroke dapat ditekan sedini mungkin. Sebagai kesimpulan, stroke adalah kondisi gangguan pembuluh darah ke otak yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Stroke dapat terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah dan pecahnya pembuluh darah. Namun, beberapa faktor risiko tersebut dapat kita cegah melalui mengawasi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lainnya. Mari mulai hidup sehat dari sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.